Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat sejahtera untuk kita semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan terima kasih dulu ya, karena sudah berkenan gitu untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk kuliah kita tentang integer programming. Jadi nggak lama ya untuk hari ini, saya juga ngejar Jumatan, jadi mungkin sekitar 1 jam aja lah gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar juga tentang integer programming, dasarnya apa gitu ya, tujuannya untuk apa. Oke, integer programming. Oh iya, saya mau ngasih unjuk ini dulu ya, untuk apa namanya beberapa hari ke depan gitu, pertemuan kita. Jadi nanti tanggal 24 Mei, nanti itu ada kelas dari Pak Jonathan ya, tentang, saya lupa provinsi apa, tapi dari US gitu, ini jam 9 pagi teman-teman, jadi hari Rabu jam 9 pagi, ada kuliah tamu gitu di kelas Pak Jonathan. Linknya belum tersedia dari MM ya, nanti kalau ada nanti saya kasih ke ketua kelas gitu. Nanti hari Rabu ada kuliah tentang future trend, ethics, privacy, data security. Nanti ini ada tugas dalam bentuk esai ya, individu. Pada tanggal 24 Mei. Belum saya bikin rumah di EMAS. Jadi saya lihat dulu materi beliau apa, baru saya sesuaikan tugasnya nanti apa. Kemudian nanti tanggal 30 kita masih ada satu kelas ya tentang perspektif, tentang apa namanya nonlinear optimization, simulation analysis. Jadi nanti di sini kuliahnya asinkronus ya. Nanti ada video yang teman-teman bisa tonton gitu. Dasar-dasar tentang apa namanya data analysis seperti apa, tujuannya untuk apa gitu. Nah, nanti itu tanggal 30 Mei hari Kamis jam 1 silakan ditonton videonya ada. Nanti di sini ada tugas individu juga ya dengan ANB testing. Kan enggak ada masalah ya, ANB testing hanya tes kan ya. Uji beda gitu. Nah, decision analysis juga dia nggak begitu sulit kok gitu. Jadi nanti ada tugas individu tanggal 30 Mei. Kemudian tanggal 31 Mei teman-teman kita ada kuliah tamu lagi tentang data konsep tentang MySQL ya, jam 7 malam. Linknya udah ada saya berikan di EMAS ya, jadi teman-teman bisa lihat nanti. Kemudian nanti ada juga gitu tentang tugas individu. Saya lagi lihat juga materi yang akan disampaikan apa, baru nanti saya sesuaikan ya. Nah, jadi so far Anda ada 4 tugas ya. Satu tugas udah ada di EMAS tentang linear programming kelompok gitu. Nanti ada tugas individu, esai aja gitu ya. Tugas individu esai 2. Kemudian nanti ada tambah satu lagi tugas untuk kelompok ya. Nanti kelompoknya ada 2 tugas gitu. 2 tugas kelompok sama 2 tugas individu. Nah, yang terakhir ada presentasi gitu ya. Nah, presentasi ini nanti ya setelah setelah kelas inilah ya kita diskusikan kira-kira mau mau seperti apa gitu ya. Ide saya sih kalau kelas saya kemarin presentasinya adalah dari beberapa tugas, entah linear programming, entah A/B testing, kalian presentasi dari tugas itu. Nah, itu kalau kelas saya beberapa semester kemarin ya. Tapi nanti kalau Anda mau pakai tugas pertama yang udah dibikin sama Pak Arga, nah nanti kita diskusikan lagi lah ya, gitu. Nah, nanti selesai kelas inilah, gitu ya. Jadi pertanyaan di belakang aja ya. Saya mulai dulu untuk kuliahnya tentang integer programming. Namanya adalah integer gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah apa itu bilangan integer? Apa itu integer? Mas Tirza, apa itu Bilangan, integer? bilangan bulat, Pak. Bilangan bulat. Terima kasih. Again ya, topik topik kedua tuh lebih mudah dari topik pertama sebenarnya, dari week 1. Kalau week 1 Anda dihantam banyak ya dengan klasifikasi, cluster, terus time series, itu menurut saya itu lebih rumit dibandingkan dengan term kedua. Untuk term kedua hanya sebatas persamaan sederhana lah ya. Tujuannya hanya dapat nilai minimum maksimum gitu. That's all gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa namanya nggak terlalu rumit itu untuk term kedua. Nah, jadi ya, kalau untuk teman-teman di bahasa pemrograman, ada juga beberapa masalah. Kita kan ada angka ya. Nah, di beberapa topik-topik industri, ataupun nanti optimasi, kita ada kata kunci namanya integer gitu. Karena nilainya ada nilai bilangan bulat gitu ya. Karena kan kalau produksi kan nggak mungkin kan nilainya pecahan kan ya. Gitu. Makanya nilainya ada nilai bulat gitu. Jadi kita bisa gunakan namanya program integer. Nah, integer ini bisa dalam bentuk negatif atau positif ya. Jadi nggak terlalu rumit di sini. Nah, tujuannya apa? Yang pertama lagi-lagi adalah kita ada 2 tujuan. Anda mau maksimalkan atau Anda mau minimalkan
Itu aja tujuannya. Mau Anda gunakan integer kayak, mau Anda gunakan linear programming gitu ya, atau nonlinear programming atau Bayesian analysis, semuanya sama, tujuannya cuma dua, maksimum atau minimum gitu. Cuma itu aja. Bedanya hanya datanya kayak apa gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini datanya adalah data integer gitu. Nah, jadi tujuannya adalah kita ada keputusan, misalnya ada beberapa opsi nanti ya, entah Anda mau meminimalkan waktu, mau memaksimalkan cost gitu ya, atau memangkas produksi, atau mendapatkan lintasan terpendek. Nah, itu tujuan-tujuannya nanti gitu ya. Kita ingin dapatkan nilai optimal. Nah, makanya integer programming ini sebenarnya bagian dari LP gitu ya. Bagian dari linear programming. Karena kan nilainya ada nilai yang tak negatif gitu ya. Bisa juga sih kalau negatif nanti kita bisa absolutkan, atau kita akan ganti fungsi constnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk integer programming. Nah, kemudian biasanya yang paling banyak dikerjakan untuk integer programming adalah yang pertama ya, kita dapatkan nanti nilainya untuk memilih kira-kira bagaimana yang optimal gitu dari beberapa kombinasi, entah itu anggaran produksi gitu ya, cost, atau penjadwalan ya, misalnya kita ada sekian mesin tuh, mesin tersebut mungkin ada maksimal untuk dia produksi per hari kan. Nah, jadi misalnya produk A berapa hari gitu dalam minggu. Nah, kita bisa membuat kira-kira bagaimana penjadwalan produksi yang optimal gitu dengan menggunakan integer programming ini. Nah, atau yang ketiga, ini bisa dibikin juga tentang penentuan rute optimal ya. Jadi misalnya ada yang paling populer sih tentang transformation problem sih, TSP itu. Jadi ketika nanti ada constraint ya, entah dia nanti ada lampu merah berapa banyak gitu ya. Terus nanti ada mungkin sekitar jaraknya berapa banyak, waktunya dan seterusnya gitu. Nanti kan kalau semakin lama dia di jalan kan otomatis kan waktu dia semakin banyak ya. Jadi kita bisa gunakan untuk menentukan rute optimal gitu. Jadi beberapa constraint, entah jarak, entah waktu, bensin, dan seterusnya lah. Nah, jadi itu ada contohnya untuk linear programming. Nah, ini contohnya ya, yang ada di buku, gitu. Di e-book yang saya kasih di EMAS, itu yang saya ganti di sini. Nah, misalnya kalau untuk integer programming, tadi ya, kalau kita ingin melihat bagaimana rencana produksi, misalnya nanti kita buat dulu bagaimana permintaannya, gitu ya. Berapa permintaannya, persediaan awal kita berapa jumlah harus diproduksi, gitu ya. Dan nanti ada apa namanya data atau variabel, misalnya kapasitas penyimpanan gitu ya, storage-nya berapa banyak yang bisa disimpan gitu. Nah, itu juga bagian dari integer programming gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan lagi, integer programming itu apa namanya syaratnya adalah datanya data integer ya, gitu. Nah, jadi kita bisa memecahkan masalah yang kombinatorik namanya kode matematik. Jadi untuk menempatkan objek, untuk membuat schedule gitu ya, ataupun perencanaan jadwal gitu dengan ada batasan tertentu. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Nanti ada contoh-contoh beberapa komputasi yang saya bikin gitu untuk melihat kira-kira bagaimana rantai terpendek ya. Misalnya nanti dia tujuannya mau ke Y gitu. Nah, jadi kan ini ada lintasannya. Misalnya dari A ke U gitu atau ke X atau nanti A kemana jarak-jaraknya. Nah, caranya kan ini kan ditambahkan aja ya. Misalnya A ke Y, berarti ada A ke U itu 10, U ke W 8 gitu ya. U ke Y sama dengan 4. Nanti ditambahkan 22 gitu. Berarti A ke Y 22 nilainya. Kemudian nanti kalau misalnya mau ke Y, berarti dia harus ke V dulu. Misalnya 15 tambah 20, 35 tambah 40. Berarti kan kalau seperti ini kan lantainya panjang ya. Berarti nggak usah dipilih. Kan sebatas itu kan ya. Ini kalau saya ingat dulu nih waktu kecil ini kayak di majalah Bobo gitu. Ada cocok-cocokan kan berapa nilai angkanya gitu sampai nilai akhirnya bagaimana. Nah, jadi mudah gitu kalau untuk integer. Jadi hanya pertambahan aja gitu ya. Jadi misalnya nanti ada skema A, U, B, Y 22 gitu ya. Nanti kalau misalnya mau pakai A, V, Z, Y, berarti dia 37 gitu. Dan seterusnya. Ini kan mudah kan, hanya pertambahan gini aja gitu. Nah, mungkin contoh yang kelima, ini ada saya lagi buat tugasnya sih ya untuk individu. Nanti mungkin ada beberapa opsi lah untuk kira-kira kalau Anda mau investasi gitu, kira-kira dengan uang sekian, dengan return yang sekian, kira-kira mana nih alternatif yang bisa Anda gunakan ya gitu. Nah, jadi itu juga bisa digunakan untuk investment. Kira-kira nanti kalau Anda ada sekian uang gitu ya, kira-kira berapa cocok yang digunakan untuk investasi ke pasar uang, gitu, ke reksadana, saham dan seterusnya. Itu juga salah satu guna integer programming gitu.
Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Cuma 3, gitu ya. Jadi yang pertama adalah Anda tentukan dulu bagaimana variabel keputusannya. Ya misalnya kalau untuk memaksimalkan produksi, memaksimalkan keuntungan, otomatis kan kita harus gunakan adalah pertama mesinnya itu bisa digunakan optimal gitu ya, memproduksi produk. Yang kedua adalah tentu cost-nya adalah cost yang kecil gitu ya. Kita ingin produksinya lebih banyak, nilai angkanya, frekuensinya, dan waktunya ada waktu yang minimum. Nah biasanya begitu dia untuk variabel keputusan. Dan juga SDM ya, kira-kira berapa orang yang bisa memproduksi itu gitu. Nah, yang kedua kita bisa membuat fungsi tujuannya tadi, entah minimum, entah maksimum, gitu ya, atau sama dengan. Yang ketiga kita bisa bikin select variable, kira-kira batasannya seperti apa. Misal satu produk, nah dia bisa dibikin ketika dia ada jumlah baku sekian gitu. Kan nggak terlalu sulit ya seperti itu. Nah, makanya di sini saya buat resume, tujuannya cuma 3 caranya. Yang pertama adalah Anda dapatkan apa variabel keputusannya, ya. Yang kedua, apa fungsi tujuannya. Yang ketiga adalah apa batasan-batasannya gitu. Jadi nggak terlalu sulit untuk ini. Nah, contoh di sini. Di sini ada contohnya Anda memiliki 3 jenis barang yang dapat Anda produksi. Kita punya barang 3, yaitu adalah A, B, dan C gitu ya. Nah, setiap barang memiliki biaya produksi dan keuntungan yang berbeda. Gitu ya. Ya jelas lah ya, makanya kita ingin carikan mana yang paling maksimal di sini gitu. Nah, jadi Anda ingin menentukan jumlah barang yang harus diproduksi untuk setiap jenis barang untuk maksimalkan keuntungan total gitu. Jadi kita ingin dapat keuntungan maksimal dari ketiga produk ini. Nah, jadi di sini kita harus perhatikan kira-kira apakah ada batasan produksi gitu ya, dan keuntungan minimal yang ditentukan gitu. Nah, jadi misalnya di sini ada 3 barang ya, misalnya A, B, C gitu. A-nya itu $10, keuntungannya $6 gitu. Biaya produksinya 8, keuntungannya 5. Terus yang satu C-nya itu biaya produksi 12, keuntungan 7 gitu ya. Nah, logika sederhananya adalah ini kan kita bisa kurangkan ya. Itu 10 kurang 6 kan 4. Nah, berarti kan kita dapat keuntungan $4 untuk yang pertama gitu ya. Yang ketiga 3, yang ke C adalah 5 gitu. Nah, secara logika otomatis kita kan akan lebih concern ke C ya. Kalau kita nggak memiliki waktu produksi. Gitu ya. Karena kan keuntungannya di sini kan 5 derajat berbeda gitu. Gitu ya. Jadi kan nggak sulit sebenarnya gitu. Nah, ini hanya kalau ada 2 variabel gitu. Nah, batasannya tadi kita lihat dulu, kira-kira barang produksinya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Otomatis kan harus lebih besar dari 0 kan, jumlah barang. Tentu keuntungan maksimal nanti kita sesuaikan ya. Misalnya nanti Anda ingin berapa dolar gitu. Nah, kita tentukan bagaimana totalnya harus kita penuhi gitu. Nah, itu contoh logikanya dulu. Nah, ini ada contoh untuk di R nanti ya. Uh, saya saya jelaskan dulu. Jadi di sini sama yang kayak tadi ya soalnya. Jadi misalnya Anda akan memproduksi ya sebuah produk 4 buah produk itu. Produk 1 butuh waktu 2 hari. Ya. Produk 2 butuh waktu 3 hari. Dan produk 3 butuh waktu 4 hari. Dan produk 4 butuh waktu 5 hari. Gitu ya. Nah, jadi kan logikanya adalah kalau kita ingin memproduksi produk ya, tentu kan kita inginkan adalah produk itu cepat jadi kan. Nah, kan secara logika kan kita bisa pilih produk pertama gitu. Karena kan dia hanya bentuk 2 hari aja udah jadi gitu ya, dibandingkan 4 hari. Nah, ini kita nggak ada variabel keuntungan ya, atau kita kan nggak punya variabel namanya apa namanya maksimal profitnya gitu, atau kira-kira modelnya seperti apa. Nah, jadi kalau hanya sebatas satu variabel tadi kan memang mudah. Jadi kita dapat bahwa hanya cuma satu di sini produknya gitu ya. Nah, di sini ada contoh R-code-nya. Ini saya coba bikin. Hmm, ini aja lah ya. Hmm, ini nggak sulit kok dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nih, jadi misalnya di sini soal lain lah. Kita ada dari 2 produk ya. Itu ada produk X dan sama Y gitu. Kita 2 produk.
Nah, jadi di sini laba yang kita perlukan adalah kalau X ini kita dapat $5, gitu ya. Dan kalau Y ini kita dapat $7, gitu. Dengan kita ada 120 unit. Nah, jadi di sini ada constraint-nya, gitu ya. Nah, waktu produksi per unit, X adalah 3, gitu ya. Sedangkan Y adalah 4, gitu. Nah, ini ada totalnya. Nah, perusahaan ingin menentukan jumlah unit produk X dan Y yang harus diproduksi untuk memaksimalkan laba dan memenuhi batasan sumber daya waktu produksi. Gitu. Jadi di sini kita ada dua constraint ya. Jadi di sini nanti Anda bisa gunakan ini teman-teman, library LPsolve di sini, library LPsolve itu. Nah di sini nanti Anda ganti. Kalau dia directionnya minimal berarti minimal, gitu ya. Kalau maksimum berarti maksimum gitu. Jadi di sini kita masukkan ya, objektifnya adalah 5 dan 7. Ini ada produk X sama produk Y-nya, gitu ya. Atau di sini kita bikin constraint matriksnya adalah 3, 4, 1, 1 gitu ya. Karena kan nilainya 1 untuk setiap produknya. Nanti di sini lihatnya batasannya seperti apa ya. Nah, nilainya kurang lebih sama dengan gitu. Nah, di sini kita dapatkan bahwa sumber daya, gitu ya, constraint tambahannya. Jadi kalau nanti ada banyak constraint ya Anda tambahkan aja constraint apa gitu ya, sumber daya apa waktu gitu. Anda bisa tambahkan di sini. Dan di sini kalau constraint tambahnya adalah 120 dan 30 gitu. Nah, maka nanti di sini ketika Anda running ya, cuman sebatas ini aja, nanti kita akan dapat modelnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan adalah modelnya ada 210 ya. Itu objective functionnya 210. Kemudian kira-kira berapa banyak fungsi yang kita bisa optimalkan gitu. Nah, setelah digunakan fungsi LP ini, kita dapatin bahwa Y-nya adalah 30 gitu. Nah, X-nya adalah 0. Tuh, nanti Anda bisa mungkin apa namanya? Tambahkan konstan lainnya ya, kira-kira apa gitu. Nanti bagaimana nilainya. Nah, kalau nilai seperti ini ya, kalau secara logika aja ya tentulah kita bisa maksimalkan produk Y kan. Karena kan dia lebih banyak gitu. Apa namanya keuntungannya gitu ya. Dan juga waktu produksi unitnya di sini. Ini kan kalau Y kan dia 4 unit gitu. Nah, di sini juga Y itu dia 7 gitu. Sumber daya tersedianya. Jadi kalau kita bisa maksimalkan di sini, tentu kita bisa membuat produksi tentang produksi Y tadi gitu. Karena jumlahnya bisa sampai 30. Nah, hanya sebatas itu aja kok untuk integer. Jadi nggak rumit lah, gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah, nah di sini kita misalnya ada rute ya. Misalnya ada rute tadi yang untuk ditempuh gitu. Misalnya pertama ongkosnya sekian, kita ada waktu tempuhnya 2 gitu ya. Terus kalau ongkosnya 150, waktu tempuhnya 3 jam dan seterusnya gitu ya. Sama misalnya kalau Anda nanti ingin misalnya berpergian gitu ya. Misalnya dari Jakarta ke Jakarta gitu. Nah, nanti mau milih lewat Pantura gitu ya, ataupun selatan. Itu kan nanti ada kira-kira constraint-nya berapa tol yang Anda masuki gitu ya. Terus ongkosnya berapa banyak, bensinnya berapa yang Anda habiskan gitu. Mungkin kalau Anda tipe kayak saya mau jalan-jalan ingin mengunjungi banyak kota, ya berarti kan Anda akan memilih kota yang terbanyak bisa Anda kunjungi kan. Ketika Anda melalui lintasan dari Jakarta ke Jakarta gitu. Nah, kira-kira bagaimana untuk integernya? Nah, sama seperti itu contoh-contohnya soalnya. Tambahan yang lainnya adalah misalnya seperti ini, kira-kira kita ada ongkos sekian banyak ya, kita ada ongkos, kita ada waktu tempuh gitu. Nah, misalnya kalau sini untuk kasus bus ya, terus ada kapasitas maksimumnya berapa banyak, batasan waktu yang ditempuhnya berapa gitu ya, dan batasan total biayanya berapa. Nah, seperti ini kan kita harus dapatkan kira-kira ongkosnya tentu yang paling kecil kan, kita nggak mau rugi ya. Nah, kalau secara logika ya kita berarti pilih 6 gitu. Karena ongkosnya kan dia 90, yang lain kan 200, 150 gitu. Waktu tempuhnya juga paling pendek kok gitu ya. Nah, kapasitasnya nggak banyak-banyak banget ya, tapi oke lah gitu ya. Nah, batasan yang ditempuh juga 2, dan total biayanya adalah 100, ini paling kecil. Ini kan kalau logika kita kan bisa milih 6 ya. Begitu. Nah, bagaimana kalau nanti ketika datanya dia selangnya pendek, teman-teman. Misal 90, 91, 92 gitu. Nah, jadi kan beda nanti cara ngolahnya. Jadi kalau untuk contoh ya yang mudah-mudah aja gitu. Jadi di sini contohnya kita dapetin kira-kira bagaimana ongkos untuk tempuh, kapasitas maksimum, untuk tempuh dan total biaya bagaimana gitu. Nanti Anda bisa pindah lagi ke Markdown yang sudah saya buat. Seperti ini ya. Nah, yang tadi
kalau contoh pertama ya, kalau kota A, kota B gitu, nanti kita dapetin nilai track pendeknya adalah rute 1 ke 100 gitu. Kita selesaikan ke sini aja deh. Hmm. Soal 2, 3, 4, 5. Ini ya, contoh lain, cara bacanya nanti di sini Anda lihat ya. Ada soal-soalnya, nanti ada file PDF yang saya upload untuk modulnya. Nanti di sini misalnya ada model gitu. Kira-kira ada dua variabel, X sama Y. Tuh. Terus nanti adalah kita bisa dapatin bagaimana produksi maksimalnya di sini ya. Menetapkan batasan produksi dan keuntungan minimal gitu. Nah, di sini ada constraint-nya. Jadi kalau nanti batasan produksinya lebih dari 0, ya berarti Anda gunakan lebih dari sama dengan. Gitu ya. Nanti keuntungan minimalnya berapa, ya Anda bisa labelkan juga gitu. Jadi sini kita contohkan, running. Kita dapat fungsi objektifnya, constraint-nya juga. Nanti Anda lihat nilainya berapa di sini. Environment-nya, tinggal running. Nah, jadi di sini kita dapat nilai 0 gitu ya. Nah, kalau 0, berarti batasan produksinya udah cukup untuk kita dapatin kira-kira bagaimana yang minimal gitu ya. Di sini untuk constraint-nya. Kemudian kita bisa running lagi modelnya lagi untuk dapatin integer-nya di sini. Nah, berarti kalau seperti ini kita bisa produksi barang satu aja gitu ya. Dengan keuntungan totalnya $5 berarti. Nah, berarti dari 3 data tadi A, B, C, ya, berarti kita bisa produksikan cukup B aja gitu. Karena kan nilai cost-nya mungkin lebih besar, waktunya mungkin lebih banyak di sana. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman bisa lihat lagi di soal-soal yang nanti ada di modul ya. Jadi di sini ada produksi tadi 3 juga, nilainya X, Y, Z. Kita bisa buat nanti kira-kira bagaimana batasan produksinya seperti apa. Tinggal di running. Nah, di sini ada batasan produksinya ya. X itu 10, terus Y itu 8, dan Z itu adalah 12. Ini batasan produksi. Terus kita buat lagi batasan keuntungan minimalnya berapa di sini. Nah, berarti kita nanti bisa Anda analisis nanti gunakan integer tadi. Ini kita dapat gitu untuk X-nya berarti 6 jam, Y-nya 5 jam, gitu ya. Nanti Z-nya ini sekitar 7 jam gitu. Nah, pokoknya nanti di sini ada coba-coba lagi lah. Banyak contoh-contohnya di sini. Terus yang paling menarik mungkin jarak ya. Kita lihat yang soal jarak terdekat. Nah, yang menarik soal jarak, anggaplah nanti Anda mau pergi ke dua kota ya, di sini. Jadi di sini ada dua kota, misalnya X sama Y gitu ya koordinatnya. Nah, jadi nanti di sini mungkin ada data random ya. Misal koordinat C, lokasi ke A, B, C, D gitu. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 2. Nah, caranya, logikanya begini. Biasanya kita bisa gunakan nanti yang namanya adalah jarak gitu, atau derajat. Nah, biasanya dia pengurangan tuh. 1 kurang 1 di 0, 3 dikurang 2 dia 1, gitu ya. 5 kurang 3 dia 2, dan 2 dikurang 4 dia minus 2. Nah, ini dia positif ya. Kan nggak ada nilai negatif di integer ini. Jadi nanti nilainya di sini 0, 1, 2, 1, 2 gitu. Koordinatnya. Nah, yang pertama kita buat dulu distance matrixnya seperti apa, jaraknya. Itu ya. Kita running dulu jarak terdekatnya. Nah, distance matrix ini sama kayak korelasi ya. Jadi kalau nanti Anda gunakan Spearman beda hasilnya gitu. Kalau Anda guna Manhattan beda lagi hasilnya. Jadi kita bisa lihat kira-kira bagaimana kedekatan jaraknya gitu ya. Nah, jadi kalau satu dengan kedua jaraknya dia sekitar 2 komaan gitu derajatnya. Terus satu dengan 3 4,47 dan seterusnya. Nah, berarti kalau seperti ini, nah jarak kota ya
dari 1 ke 3 ini lebih jauh dibandingkan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa dapatin nanti kira-kira bagaimana jarak-jarak terdekat di kota-kota yang Anda bisa kunjungi. Berarti ini di running matriksnya, kita dapat nilai TSP problemnya dalam bentuk distance matrix kayak begini. Nah, ini saya bilang tadi, jadi kalau jarak kan berarti perbedaan derajat ya, itu pengurangan. Jadi nanti kalau Anda ganti ke Manhattan, kalau Anda ganti ke Spearmint, jaraknya juga berbeda gitu. Tapi kalau di sini dia biasanya digunakan Euclidean, gitu ya. Jadi kita dapatin kira-kira bagaimana lintasan terpendeknya, di Anda running lagi di sini. Kita urutkan. Kita lihat dulu berapa nilai solusinya. Nah, dia kan dapatnya 10,79 gitu, kilometer gitu ya. Jadi di sini adalah jarak totalnya. Di sini kita urutkan dari X dulu. 1, 2, 3, 4. Terus Z-nya adalah 1, 3, 5, 2. Gitu ya. Dari nilai jarak terdekat dan terjauhnya. Dan kita bisa dapat nilainya bagaimana untuk spasialnya. Kan nggak terlalu sukar ya. Ini kan cuma jarak gitu. Misalnya dari A ke B gitu. Berarti dia lewat kota 2, lewat kota 3, terus dia lewat kota ke 4 gitu ya. Saya kasih tunjuk papernya deh. Saya dongengkan dulu. Nah, nanti kalau Anda ingin menggunakan topik ini ya untuk tesis, silakan, nggak masalah. Tujuannya begini. Anda lihat gambar ini. Misalnya di sini rumah penduduk ya. Entah rumah siapapun itulah. Ini depotnya ketika dia menjual ya. Terus di sini ada customer-nya yang warna hijau ini. Jadi adalah ini pembeli gitu ya. Di sini adalah depot dan satelitnya. Nah, jadi satelit ini yang kita anggaplah tempat untuk pengiriman barang kan ya. Nah, jadi kan kita kan kalau Anda ingin membangun token, otomatis Anda ingin dapat lokasi yang banyak orang ada di situ kan. Gitu. Jadi kan banyak. Jadi secara logika adalah orang tuh kalau mau ke sana tuh banyak gitu. Karena kan padat penduduk gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau untuk membuat toko kan lebih bagusnya begitu ya logikanya. Nah, jadi di sini nanti kita atau teman-teman bisa gunakan yang tadi saya berikan ya, codingnya itu untuk tesis, silakan nggak masalah. Jadi di sini Anda bisa membuat kira-kira bagaimana gitu ya, untuk memilih destinasi atau satelit yang optimal gitu. Nah, sama seperti yang saya bikin di sini, ini yang sederhana tadi. Nah, ini yang sederhana ya, kalau hanya sebatas 1, 2, 3, 4 gitu, dan Y-nya ada 1, 3, 5, 2. Nanti di sini kalau Anda mau ganti data ya, misalnya nanti Anda setkan, misalnya angka yang pertama kilometer gitu. Kilometer misalnya berapa kilometer. Terus nanti Anda tambahkan lagi misalnya lampu lalu lintas, itu menarik tuh. Misalnya lampu lalu lintasnya berapa banyak di situ gitu. Atau waktu tunggu dia lalu lintas tadi, misalnya ada 3 lampu lalu lintas, tapi waktu tunggunya mungkin ada yang 2 menit, ada 3 menit, ada 5 menit. Karena setiap jalan kan beda ya untuk padatannya gitu. Jadi nanti Anda bisa tambahkan kayak gitu teman-teman. Kalau Anda ingin lanjutkan untuk tesis ya. Gitu. Jadi di sini nanti kita dapetin gitu. Kira-kira bagaimana routing optimalnya gitu ya. Misalnya jarak pertama dia lewat kemana gitu. Ini distance-nya berapa gitu. Jadi kalau teman-teman ingin lanjutin ini ke tesis, silakan, saya nggak masalah. Jadi Anda bisa gunakan ya. Jadi tadi tujuannya hanya untuk mendapatkan kira-kira mana rantai terpendeknya gitu ya. Nanti di sini kita bisa bikin gambar seperti ini juga gitu. Kira-kira kalau ada constraint berapa jumlahnya, terus berapa banyak lampu lalu lintasnya gitu ya, berapa mungkin cost-nya dan berapa nilai-nilainya tadi. Nah, nanti Anda bisa dapetin kira-kira distance-nya seperti apa, seperti ini. Berarti kita ingin dapatkan nilai yang paling kecil ya, gitu. Nah, kalau udah ya Anda gambar kayak begini. Gitu. Jadilah tesis gitu ya. Nah, ini punya mahasiswa bimbingan saya ini untuk yang seperti ini. Jadi di sini nanti Anda bisa coba-coba juga ya. Ini codingnya rapi gitu. Nah, contohnya kalau di sini kalau ada 2 koordinat, tapi dia ada 10 titik gitu. Jadi di sini sama x-nya ada apa, y-nya ada berapa gitu. Ini kan datanya kan data skala kecil ya, hanya 1, 2, 3 gitu. Tapi kan kalau real cases-nya kan nggak mungkin begini kan ya. Mungkin dia puluhan ribu gitu atau ratusan ribu gitu. Nanti Anda running aja di sini, di run, x-nya berapa, dapat distance matrix-nya berapa, TSP problemnya berapa itu. Nah, nanti kita akan dapat gambar seperti ini.
Gitu ya. Jadi di sini nanti ada jaraknya dari X sama Y gitu. Nah, jadi mungkin dia lewat ke sini, tembus ke sini, jalan-jalan terus sampai ke posisi terakhir gitu ya. Jadi di sinilah beberapa nanti contoh-contohnya. Itu ini kalau dia hanya ada contoh dua koordinat ya untuk X sama Y gitu. Hanya sebatas itu aja kok kalau untuk apa namanya jarak-jarak ini di integer ya. Jadi integer itu soalnya nggak terlalu sulit lah. Dia hanya sebatas hanya untuk mendapatkan kira-kira bagaimana rantai terpendek ya, rantai terpendek, terus bagaimana kira-kira nanti laba optimal gitu ya, berapa banyak produk yang dihasilkan gitu. Nanti teman-teman bisa eksplor lagi di HTML ini. Sebentar, sharing lagi. Nah, di sini ada beberapa contohnya lah, nanti bisa dicoba ya. Jadi di sini rantai terpendek gitu, berarti rutenya rute berapa gitu. Nanti dibikin ada rute 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8. Oh, ini udah saya urutin. Dan nanti didapatkan bahwa dia ada rute ke-6 tadi ya. Rute ke-6, ongkosnya 90, waktu tempuh 1,5 jam, dan total biaya ada 100 gitu. Nah, berarti kalau Anda ingin dapat nilai yang menguntungkan, ya kita bisa milih rute nomor 6 di sini. Gitu ya. Sama di sini ada contoh soal lagi, hanya sebatas ini kok. Jadi nggak terlalu rumit sebenarnya. Jadi misalnya di sini kita ingin produksi pabrik juga gitu ya. Kita ada 4 produk yang harus diproduksi gitu. Nah, misalnya produk pertama dia 2 hari. Gitu ya. Produk kedua kita butuh 3 hari. Nah, produk ketiga kita butuh 4 hari. Dan produk keempat kita butuh waktu 5 hari. Nah, misalnya tentukan urutan produksi yang optimal gitu ya untuk meminimalisir waktu total produksi. Nah, ini kan kita bisa urutkan kan ya. Satu tuh 2 hari, dua itu 3 hari, tiga itu 4 hari, dan 4 itu 5 hari. Nah, ini kan udah urut sebenarnya. Jadi kan kalau dibikin produk satu dulu, terus produk dua, terus produk tiga, dan kemudian produk empat gitu ya. Jadi di sini nanti kalau dibikin tentang LP tadi ya, kita dapat waktu optimalnya adalah produksinya adalah 2 hari di sini. Nanti di sini ada waktu produksinya. Misalnya produk pertama 2 jam, produk kedua 3 jam, produk ketiga 4 jam, dan produk empat adalah 5 jam gitu. Nah, jadi kalau kayak gini kan nggak begitu sulit lah ya. Jadi hanya sebatas dapatin mana yang paling pendek gitu ya, mana paling minimum. Kalau Anda ingin maksimalkan cost-nya, ya itu cari yang dia maksimum di situ. Begitu kalau untuk integer. Ada pertanyaan? Ini kalau teknik industri emang udah hatam nggak begini? Ini kayak soal-soal masuk SIMAK bahkan ya, SNMPTN. Hanya sebatas ada laba berapa, gitu ya. Terus ada batasan produksi, X-nya berapa, waktunya berapa, nah carilah yang mana optimal. Gini aja dapat deh nilai objektifnya berapa gitu. Begitu paling. Ada pertanyaan dulu? Pak izin tanya Pak. Nah, kan Mas Dirza. Ya, saya kan tadi udah coba-coba yang di soal 34.R ini ya Pak, yang Jam R 4. file. Oke, oh yang ini. Ya. Terus pas saya coba run yang mode yang Nah, pertama Pak, yang atas. yang ini. Iya, saya coba run yang ini Pak, yang baris keempat, model terus make.lp 0,3, tapi kok hasilnya tulisannya error ya Pak. Katanya Yang mana errornya? Hmm. hasilnya pas di run hasilnya error Pak. Jadi dia nggak jalan. Tulisannya sih Install ini LP Shop. sudah Pak, sudah library-nya udah dijalanin juga. Microsoft. Nah, error. Ini bisa kok. Hmm. Kira-kira kenapa ya Pak? Saya juga bingung. Ini jalan, Mas. Bisa share screen nggak? Saya sekarang boleh Pak sebentar. Coba saya lihat dulu. Terusnya nggak ada masalah. Izin Pak, masih Silakan, silakan, masih silakan. jadi disable. Apa? Terusnya di Siapa sini. sebentar Pak? Oh ya, boleh, boleh. Terusnya nggak ada masalah ya. Ini asalkan dia ke running dengan benar. Modelnya apa, fungsinya apa gitu. Kita stop share dulu. Ini mah untuk Mbak Riza dan kawan-kawan mah mudah ini. Apa yang teknik industri ya, udah makan biasa ini.
Nah ini Pak, kalau Oh, function dijalankan dia LP-nya nggak keluarnya gini ada. Pak, error. Iya. Function LP-nya nggak ada. Itu package apa ya? Sebentar. Function LP. Function LP itu package. Mas pakai apa tadi? LPsoft apa bukan? Seharusnya itu karena LPS gini, nah itu udah karena pas dijalanin. di LPsoft itu ada package yang ketinggalan di install sama ARM ini. Karena dia nggak ada function Emacs LP-nya di situ. LPsoft. Package. Integer. Open. Coba ulang lagi Mas untuk package-nya diinstal lagi. Itu karena dia nggak bisa baca LPsoft dengan benar itu. Ini ARC versi berapa? Lupa Pak saya. Coba pakai 4. Oh bener kok ini ARC 422 udah baru ini. Ya nggak? 422 Pak ya. Ini udah baru. Mungkin nanti solusinya nanti library-nya di reset dulu Mas. Dihapus dulu, terus nanti diinstal lagi. Library-nya. Ya ini karena dia nggak bisa baca library function. Dia nggak bisa baca function MacLP di library LPsoft ini Mas. Bukan salah codingnya kok. Salah dia nggak bisa ngebaca function di library LPsoft ini. Baik Pak, siap-siap. Oke. Ini kira-kira ada yang mau pakai tesis ini nggak? Kalau ada, saya banyak data bagus sih di Gojek ini, tinggal di running. Nggak ada ya? Hmm. Bentar deh, saya kasih tunjuk deh yang punya Gojek. Satu ada yang tertarik. Hmm. Ini rencananya mau saya kasih untuk tugas individu sih, tapi kayaknya kesusahan ya. Gini deh, ini ada kasus tadi namanya red hailing ya, dari Gojek gitu. Jadi kira-kira untuk melihat bagaimana supply demand-nya teman-teman. Jadi yang menarik. Nanti ini datanya. Datanya nanti di sini ada sekitar tanggal ya. Tanggal, terus ada waktunya berapa banyak di sini, berapa banyak nilai drivernya di sini, berapa banyak online hour-nya ya. Online hour, apakah si driver ini punya apa namanya sering melakukan booking ya, ada orang atau customer yang booking ke dia gitu, berapa jam dia ada di lapangan gitu, berapa banyak waiting hour, jam sibuknya berapa jam di sini gitu ya, dan seterusnya lah. Nah ini ada sekiranya ada variabel lah bisa digunakan untuk integer sebenarnya gitu. Ini kalau mau lanjutin ke tesis silakan ini datanya data primary, saya udah izin kok. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana untuk melihat undersupply gitu ya. Kira-kira pada hari keberapa dia ada undersupply-nya gitu. Apakah weekend, apakah ada weekdays di situ. Nah, di sini untuk solusi yang saya tawarkan ke Gojek kemarin adalah kita bikin dulu. Kira-kira bagaimana demand-nya gitu ya. Nah, di sini saya kategorikan dulu gitu. Demand-nya adalah total passenger-nya gitu ya. Orang yang apa namanya ingin membooking, kita customer ya. Untuk ketika dia melihat ada Gojek sana kan dia ada fasilitas ya, namanya kan Grab Now ya, gitu. Kok Grab Now? Bukan punya Gojek lah gitu. Ketika dia ada driver depannya, dia kan mau samain itu gitu. Nah, kita bisa labelkan gitu. Ketika dia melihat driver berarti dia nol gitu ya. Ketika dia tidak lihat dia nol. Ketika dia melihat driver itu 1 gitu. Nah, ini demand-nya nanti. Terus ini kita bisa bikin fungsi namanya SDR, itu adalah supply demand-nya bagaimana ya. Jadi di sini adalah pertambahan supply-nya dikurang demand-nya berapa gitu. Kan sederhana. Terus kemudian nanti didapatkan nilai rasionya berapa di sini, SDRT gitu ya, lack of supply dan seterusnya. Jadi di sini ada constraint yang saya coba bikin sendiri gitu.
Nah, setelah saya analisis ya, gitu di sini didapatkan kira-kira bagaimana batasannya gitu. Jadi di sini misalnya pada hari gitu ya, pagi jam 7 sampai jam 9. Nah, ini jam-jam padat ini. 3 jam gitu. Buat 5 hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan ya. Jadi kira-kira ada concern 15 jam di sini. Kemudian di sini ada weekday evening gitu ya. Jam 6 sampai jam 8, 3 jam juga gitu. Jadi orang pulang kerja ya, 5 hari, 15 jam, 15 jam total kira-kira. Dan kira-kira weekend midnight. Di sini saya hanya asumsi aja ya. Mungkin kalau teman-teman di Jabodetabek mungkin yang suka berpergian di weekend gitu, otomatis kan pada pulang malam mungkin ya. Jadi kan mungkin permintaannya banyak di situ. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi gitu. Nah, kira-kira ini adalah waktu yang peak di sana itu ya. Nanti di sini dibikin juga contoh visualisasinya gitu, dari hari ke hari ya, misal weekday bagaimana, weekend bagaimana begitu. Nah, nanti di sini kita bisa bikin rantai supaya seperti ini. Ini yang kalau lebih advance ya. Maka saya bilang kalau ada yang mau gunakan untuk tesis ini silakan gitu. Saya senang hati dengan senang hati akan jadi promotornya gitu. Jadi ini tinggal dilanjutkan sebenarnya. Ini di sini kita bisa dapetin kira-kira bagaimana lack of supply-nya ya. Dari weekday bagaimana, weekend bagaimana gitu, dari tanggal atau produk tertentu. Nanti di sini kita bisa lihat kira-kira label harinya gitu ya. Entah ketika nanti ada model berbeda, model ketika dia hari-hari kerja gitu, atau model berbeda ketika dia ada weekend, atau model berbeda ketika dia ada apa namanya libur nasional gitu ya. Kan beda-beda itu model-modelnya gitu. Atau nanti dilabelkan lagi ketika dia ada hari-hari libur yang dia lebih ke apa namanya agama gitu ya. Atau nanti ketika teman-teman mau bahas tourism, berarti ada model ketika dia ada konser gitu. Nah, itu kan beda-beda modelnya. Jadi kita bisa breakdown sampai selevel itu teman-teman. Gitu ya, untuk membuat bagaimana SDR-nya gitu ya per kategori tadi. Jadi kita bisa buat seperti ini nanti kalau Anda tertarik ya. Jadi di sini kita dapatin bagaimana nilai estimasinya pada jam keberapa dia padat gitu. Ya, pada jam berapa dia tidak padat. Jadi kan ini bisa meminimalisir ya. Misalnya agar tidak banyak apa namanya driver di lapangan gitu. Karena kan jam itu jam nggak sibuk sebenarnya. Kan kasihan mereka kan ya. Mereka kasihan nunggu panas-panas gitu, tapi nggak ada orang yang pesan gitu. Karena kan jamnya nggak sibuk gitu karena mungkin jam-jam bekerja gitu ya, jadi kan jarang orang untuk membooking apa namanya kendaraan gitu. Jadi kita bisa bikin namanya false alarm di sini gitu. Jadi kalau nanti mau dilanjutkan ke mode regresi gampang ya. Anda bisa gunakan regresi berganda juga gitu. Kita dapat kira-kira bagaimana estimasi driver seperti ini gitu. Berarti berapa banyak nilainya gitu ya di lapangan tadi gitu. Jadi nanti kita bisa bikin bucket hour-nya kayak begini. Jadi kalau saya tertarik sih untuk bikin bucket hour-nya per agenda ya. Jadi misalnya kalau nanti ada agenda apa namanya? Ada agenda konser gitu. Nanti bagaimana gitu. Atau ada agenda apa bagaimana. Jadi kita bisa ngarahin ke titik-titik sibuk tadi gitu. Entah ke lokasi, entah ke jam gitu ya, atau per event gitu. Jadi menarik ini untuk dibikin sebenarnya untuk supply needed di logistik. Nah, ini untuk contoh advance-nya ya. Jadi kalau nanti Anda mau belajar dari sini dulu, di sini ada beberapa soal-soal nanti yang bisa Anda baca ya. Begitu dulu. Ada pertanyaan? Kita ada waktu sekitar 20 menit lagi. Ini nggak ada yang tertarik ya di optimasi. Pasti pada mau bikin survei lagi ya. Pakai SEM lagi deh. Udah pada punya tesis? Belum? Oh, udah. Apa Mas Harisno? Nggak dengar Mas. Ke mute kah? Suara Mas Harisno kedengar nggak teman-teman? Enggak Pak, di saya. Enggak Mas. Halo Mas. Mic-nya mati Mas. Bukan saya yang nge-mute ya. Itu ada proposalnya. Oh, mungkin itu dulu. Mas Harisma di samping saya. Apa Mas Krisna? Mas Harisma di samping saya.
Oh, di samping Belum keren ada di sisi. proposalnya. Saya Iya. salah dengar, Mas. Dengar di sisi saya. Oh, aduh. Ada pertanyaan nggak? Nggak lah, orang udah pada jago kok. Apalagi banyak yang industri di sini. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan saya Saya paling. mau tanya Pak terkait yang di emas itu Pak. Oh ya, silakan silakan. Jadi untuk Mas, yang di topik 10 itu kan ada dua, ada yang grup dan individu, ada grup homework dan individual itu ya Pak ya. 10. Ya di topik di prescriptive analytics optimization itu Pak.